Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani Prihatini dengan NIM 28920500093, semester 1 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang sifat-sifat pemimpin dalam Islam. Video presentasi ini saya buat sebagai pengganti UTS semester ganjil tahun 2020-2021 dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Aden Sudarman SAG MPD. Yang pertama akan saya bahas tentang pengertian kepemimpinan dalam Islam. Apa sih kepemimpinan dalam Islam? Kepemimpinan dalam Islam adalah kepemimpinan yang berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Oleh karena itu, sosok pemimpin yang disyariatkan adalah pemimpin yang beriman, sehingga hukum-hukum Allah dapat ditegakkan dan diterapkan. Lalu kenapa hukum-hukum Allah ini harus ditegakkan? Supaya keadilan dan kebenaran dapat terjamah oleh orang-orang yang tertindas dan terzolimi, baik itu dari kalangan muslim maupun non-muslim. Karena pada hakikatnya Islam itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Hal penting yang harus kita sadari tentang kepemimpinan itu sendiri adalah bahwa kepemimpinan lahir karena dibentuk. Ia lahir dari perjuangan dan penempaan yang tiada henti. Kemudian kita harus menyadari pula bahwa menjadi seorang pemimpin adalah sebuah pilihan. Hanya orang-orang pilihanlah yang pada akhirnya akan mampu membuat perubahan besar. Dan harus selalu diingat juga ya, bahwa setiap pilihan itu selalu mengandung konsekuensi. Bahwa menjadi pemimpin berarti bersiap untuk menjadi pembelajar. Mungkin kita harus belajar memimpin dengan menggunakan posisi atau jabatan tertentu. Tidak masalah kan? Why not? Teruslah belajar dan jadilah pemimpin yang dapat merangkul semua elemen kerja. Buktikanlah hasil dari kepemimpinan kita dan pupuk terus kredibilitas pribadi hingga akhirnya orang lain mengikuti kita karena raihan atau prestasi bagus yang telah kita capai. Lalu, bagaimana sih untuk mewujudkan itu semua? Yang pertama, teruslah belajar, masukkan nilai-nilai spiritual dalam kepemimpinan kita, dan pada akhirnya buatlah orang lain menjadikanmu sebagai pemimpin mereka karena semua kualitas pribadi kita. Itulah yang dinamakan prohetic leader, yang bukan hanya memenangkan posisi sebagai pemimpin, tetapi juga memenangkan hati para pengikutnya. Apa sih prohetic leader itu? Prohetic leader adalah pemimpin yang berkiblat pada Nabi, yang semata-mata semuanya dilakukan dalam rangka menghambakan diri pada Allah. Berbicara mengenai sifat-sifat pemimpin dalam Islam, tidak bisa diragukan lagi bahwa yang menjadi acuan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sosok manusia yang paling ideal, sempurna dalam segala hal. Beliau bukan hanya seorang nabi dan rasul pilihan, tetapi juga sebagai kepala rumah tangga yang harmonis bagi keluarga-keluarganya, sahabat yang baik bagi sesamanya, guru yang berhasil bagi murid-muridnya, teladan bagi umatnya, panglima yang berwibawa bagi prajuritnya, dan pemimpin besar bagi kaumnya. Semua akhlak mulia itu ada pada diri beliau. Bahkan Allah sebagai Sang Maha Pencipta pun sangat memujinya. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Semua keberhasilan beliau sebagai seorang pemimpin pada masa itu karena dalam kehidupan kesehariannya beliau selalu dilandasi dengan sifat-sifat atau kriteria pemimpin yang sangat ideal di antaranya. Satu, bertakwa kepada Allah. Hal ini sebagai syarat mutlak sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, amanah. Artinya jujur, tidak pernah berdusta, menepati janji, berani mengatakan yang hak, bertindak adil dan profesional. Sifat ini harus menetap pada seseorang selama dia menjadi pemimpin. Yang ketiga, sidik. Artinya membenarkan dan meyakini apa saja yang diwahyukan Allah kepada Rasulnya, sekalipun tidak dapat dipahami oleh akal. Yang keempat, fatonah. Artinya pintar, cerdas, cermat, cepat mengambil keputusan, tepat menentukan tindakan, mampu membaca keadaan dan memahami segala permasalahan. Yang kelima, tablik, artinya menyampaikan. Hal ini karena seorang pemimpin itu sebagai informan tentang segala sesuatu yang penting diketahui oleh umat, khususnya mengenai pesan-pesan agama. Yang keenam, tegas dan teguh pendirian. Dalam urusan tauhid dan al-haq dari Allah, seorang pemimpin tidak boleh lemah dan ragu, karena Rasulullah selalu tegas dalam membela agama Islam, tidak tergoda dengan rayuan dan sogokan. Yang ketujuh, lemah lembut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal dengan sifatnya yang peramah, bukan pemarah loh ya. Halus tutur katanya, tidak menyinggung perasaan orang lain. Allah mengabadikan dalam Quran surat Al-Fat, Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Yang kedelapan, pemaaf.
Manusia tidak terlepas dari kesalahan dan dosa, apalagi prajurit, staf, rakyat biasa, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan mereka. Dalam sebuah sejarah nih, Rasulullah sangat menunjukkan sifat pemaafnya, walaupun kesalahan sebagian sahabat-sahabatnya sangat fatal yang mengakibatkan kaum muslimin kalah perang Uhud pada waktu itu. Dengan besar hati, beliau memaafkan sahabatnya dan memohon ampunan bagi mereka. Yang kesembilan, senang bermusyawarah. Musyawarah itu bukan untuk memaksakan kehendak, menolak usulan, otoriter, dan merasa benar sendiri, tetapi untuk mencari solusi buat kebaikan secara bersama. Yang ke-10, bertawakal kepada Allah. Artinya, tawakal itu menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah bersungguh-sungguh menyusun rencana yang dianggap matang. Yang ke-11, adil. Artinya berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Secara etimologis, adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi dan ketidakjujuran. Yang ke-12, sabar. Artinya menahan diri dari segala macam bentuk kesulitan, kesedihan, atau menahan diri dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak disukai dan dibenci. Yang ke-13, bertanggung jawab. Bertanggung jawab adalah ciri manusia beradab atau berbudaya. Manusia bertanggung jawab karena menyadari akibat baik dan buruknya dari perbuatannya. Nah, dari beberapa penjelasan mengenai sifat-sifat pemimpin dalam Islam di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh sifat-sifat itu merupakan sebuah usaha yang mesti dijalankan dalam setiap tindakan seseorang, di mana dia menjadi seorang pemimpin dimanapun keberadaannya, sehingga organisasi atau perusahaan atau bahkan negara yang dipimpinnya akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 ya Robbal 'Alamin. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang sifat-sifat pemimpin dalam Islam. Semoga bisa memberikan gambaran dan manfaat. Jangan lupa ya, like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.